Dosen UNJ Ubaidillah yang melaporkan putra Presiden Jokowi Kaisang Pangarep ke KPK hanya karena karena saya bukan politisi, saya adalah politisi, saya aparatur sipil negara, bukan aparatur sipil penguasa, maka kepentingan negara yang diutamakan. Saya melihat melapor hari ini tuh dalam tanda kutip bagian dari balas dendam politik. Nah, tadi apa yang disampaikan Ubed juga, saya ini bukan politisi, saya tidak punya kepentingan politik, karena saya juga bukan pengabdi kekuasaan, pernyataannya sudah pernyataan politik. Nah, makanya saya lucu nih kawan saya ini kok jadi tidak konsisten dengan apa yang dilakukannya. Saya menyebutnya ini bagian balas dendam, sehingga menghambat proses baru ini nggak ada tindak. Anak presiden berbisnis dengan anak petinggi PTSM, di mana PTSM itu banyak masalah. Nah, melaporkan Kaisang ke KPK sekali lagi tujuannya bukan soal penegakan hukum. Satu pertanyaan publik, dari mana? Ya sudah, gini kita buktikannya sama-sama. Apa Ubed ini kan laporannya, basis datanya kan asumsi dan interpretasi yang dilakukan Ubed dan tim hukumnya dan kawan-kawannya. Saya yakin Anda nggak punya bukti, tetapi Anda datang ke KPK berdasarkan dugaan, asumsi, dan melihat segala, kok ini aneh, gitu kan? Loh, dendam itu kan sebenarnya ingin disampaikan kan? Dendam itu bukan soal kadrun lagi. Apalagi Anda tadi sampaikan bahwa saya ini aparatur negara, bukan aparatur penguasa. Dan itu pernyataan politik, makanya bilang ini orang kok aneh sih. Itulah cara politik bekerja. Nggak jelas juntrungannya, yang penting teriak, yang penting ngelaporin. Teror dialami Ubaidillah Badrun seusai melaporkan Gibran dan Kaisang. Aduh. Dosen Universitas Negeri Jakarta atau UNJ Ubaidillah Badrun mengaku mendapatkan banyak teror seusai melaporkan dua putra Presiden Joko Widodo yakni Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep. Ubaidillah melaporkan Gibran dan Kaisang atas dugaan tindak pidana korupsi atau tindak pidana pencucian uang atau TPPU dan berkaitan dengan dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN ke KPK pada 10 Januari 2022. Setidaknya ada 3 bentuk teror yang dialami Ubaidillah Badrun. 1. Kalimat ancaman di medsos. Ubaidillah Badrun mengaku mendapatkan ancaman dalam bentuk kata-kata sindiran di media sosial. Narasi ancaman muncul di medsos dengan bahasa yang sarkastis. Tetapi saya respon baik-baik saja, kata Ubaidillah dalam keterangannya kepada jpnn.com pada Minggu. 2 malam hari ditelepon orang tidak dikenal. Selain itu, pria kelahiran 15 Maret 1972 itu mengaku pernah dihubungi orang tak dikenal melalui sambungan telepon. Ubaidillah Badrun mengaku mendapatkan teror seusai melaporkan Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep ke KPK. Ada juga yang menghubungi saya di waktu malam, tetapi tidak tahu dari mana. Saya tidak pernah mengangkatnya. Semoga bukan dalam rangka meneror, kata Ubaidillah. 3. Ada 2 orang mengamati rumah Ubaidillah Badrun. Ubaidillah juga mengaku 2 hari lalu 14 Januari ada orang yang mengendarai sepeda motor tengah mengamati rumahnya sekitar 20 menit. Orang itu menggunakan kendaraan roda 2 dan duduk di tempat istirahat di lapangan basket. Terlihat mengamati rumah sekitar 20 menit, kata Ubaidillah. Orang itu lantas pergi setelah sopir tetangga kediaman Ubaidillah meninggalkan lokasi. Ubaidillah berharap orang yang telah mengutipnya tidak dalam rangka teror psikologis. Saya positive thinking saja bahwa itu semua jauh dari motif teror. Alhamdulillah saya saat ini baik-baik saja, pungkas Ubaidillah Badrun. Sebelumnya Ikatan Aktivis 98 resmi melaporkan dosen Universitas Negeri Jakarta atau UNJ Ubaidillah Badrun ke Polda Metro Jaya pada Jumat 14 Januari. Laporan itu telah diterima dan terregister dengan nomor LP-B239-1 2022 SPKT Polda Metro Jaya tertanggal 14 Januari. Perwakilan pelaporan Emmanuel Ebenezer mengatakan pihaknya melaporkan Ubaidillah atas dugaan fitnah. Laporan itu dilayangkan mutut laporan Ubaidillah terhadap Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep ke KPK. Pelapor beranggapan bahwa laporan yang dilayangkan Ubaidillah tidak berbasis data alias laporan palsu.